Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anas Marfanizar, dan pada pertemuan ke-7 mata kuliah pengantar dasar matematika ini, kita akan belajar tentang himpunan dan diagram Venn. Di dalamnya, kita juga akan belajar tentang definisi nilai mutlak dan juga himpunan terbatas. Oke ya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tidak membuang banyak waktu, mari kita langsung mulai kepada subtopik yang pertama. Sekarang begini, kita akan berbicara tentang anggota dari suatu himpunan. Tetapi himpunan tersebut bukan terdiri dari satu himpunan, tetapi ada beberapa himpunan yang kemudian digabungkan. Bagaimana untuk mencari anggota, berapa banyak anggota dari suatu atau dua himpunan ketika digabungkan? Apakah langsung dijumlah seperti itu? Ketika ada misalkan dalam satu ekskul, ada ekskul musik misalkan, di dalam ekskul musik ternyata terdapat 30 anggota. Jadi ada 30 anggota ekskul musik. Di ekskul lain ada 25 anggota ekskul sanggar matematika, misalkan seperti itu. Kemudian ditanya, berapakah anggota kedua ekskul tersebut? Nah, yang ini kan namanya digabungkan. Kita misalkan A itu sebagai himpunan dari mahasiswa atau siswa yang mengikuti sanggar musik. Sedangkan B adalah kumpulan atau himpunan mahasiswa yang mengikuti sanggar fisika. Maka berapakah anggota dari A gabungan B? Apakah cukup ditambah 30 ditambah 25? Sehingga hasilnya 55? Cukupkah demikian? Jawabannya adalah tidak, belum tentu. Sebab kenapa? Karena sangat mungkin terjadi ada satu orang atau beberapa orang yang mengikuti kedua sanggar ini. Jadi dia juga ikut dan termasuk kepada anggota sanggar fisika dan juga anggota dari ekskul musik. Jadi ketika kita menjumlahkan seperti itu, menjumlahkan begitu saja 30 ditambah 25, yang terjadi adalah ada beberapa anak, ada beberapa siswa, dan ada beberapa mahasiswa yang terhitung dua kali. Seperti yang tadi, 30 tambah 25. Bandingnya adalah 55. Padahal ada satu orang yang terhitung dua kali karena dia ikut di sanggar fisika dan juga ikut di sanggar, ekskul musik. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk menentukan berapa banyak sih anggota dari gabungan suatu himpunan? Maka pada pertemuan ini, topik pertama kita akan membahas hal tersebut. Oke, kita misalkan dulu terlebih dahulu dari diagram Venn yang ada ini, ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Kemudian kita bagi daerah-daerahnya. Anggaplah yang A ini tadi ekskul musik, yang B adalah sanggar fisika. Nah, ternyata kita bisa membagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama, yaitu orang yang hanya mengikuti ekskul musik saja. Kemudian bagian atau daerah yang ketiga, anggota yang hanya mengikuti sanggar fisika saja. Sedangkan yang ada di tengah merupakan anggota yang mengikuti kedua ekskul tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa membedakan menjadi 3 daerah. Selanjutnya apa? Selanjutnya ketika kita mau mencari banyak anggota A, jelas banyak anggota A itu kan yang di sini. Berarti terdiri dari daerah pertama ditambah daerah kedua. Banyaknya orang yang mengikuti ekskul musik saja ditambah dengan banyaknya orang yang mengikuti ekskul musik dan juga ekskul sanggar fisika itu tadi. Itu kan jadi jelas banyak anggota A adalah 1 ditambah 2. Gitu kan? 1 dan 2 ini ya nanti konteksnya ketika kita berbicara soal itu sudah bicara bilangan atau bicara keanggotaan elemen suatu himpunan kayak gitu ya. Bagaimana dengan banyaknya anggota dari B? Sama, banyaknya anggota dari B berarti bisa dibentuk dari 2 ini ditambah dengan 3 yang ini. Ya enggak? Saya kira nggak ada masalah. Kemudian kita melihat dulu berapa banyak anggota irisannya. Apa arti dari irisan? Berarti berapa banyak sih anggota yang mengikuti kedua ekskul tersebut. Kayak gitu ya. Kan irisan, dicari yang sama. Sama-sama itu maksudnya ikut di ekskul musik dan juga ikut di sanggar fisika atau sanggar matematika. Tadi saya lupa bilangnya yang mana.
Endingnya karena yang dicari adalah irisannya, maka jawabannya adalah daerah nomor 2. Seperti ini ya. Jadi banyak anggota A irisan B adalah 2. Daerah nomor 2. Sekarang bagaimana dengan A gabungan B? Berapa banyak anggota ini? Ternyata banyak anggotanya adalah ya sudah digabungkan semua gitu kan. Semua daerah ya udah 1 ditambah 2 ditambah 3. Selesai. Gitu kan? Nah, ini mudah untuk kita simpulkan, tetapi penerapannya dalam soal ada beberapa konteks yang perlu kita perhatikan. Konteksnya itu apa maksudnya? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Kita akan mengeneral atau mengumumkan atau menarik suatu kesimpulan, menarik rumus sehingga kita bisa mencari anggota gabungan tanpa harus memperhatikan 1, 2, 3 mencari satu demi satu. Gitu ya, atau langsung ditambahkan semua Anda. Jadi kita harus cari ini dulu. Pertama, kita akan menemukan rumusnya dengan cara ini. Kita jabarkan bagaimana anggota dari himpunan A ditambah dengan anggota dari himpunan B. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang NA ditambah dengan NB, maka yang terjadi adalah anggotanya NA itu kan 1 ditambah 2. Sedangkan anggotanya NB adalah 2 ditambah 3. Selesai. Maka NA ditambah NB ini hanya, ingat ya, penjumlahan itu bersifat komutatif. Otomatis dibalik-balik pun nggak masalah. Di sini saya balik 1 ditambah 2, dengan 2 ditambah 3 itu saya balik letaknya. 2 ditambah 3, otomatis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2. Nggak ada masalah saya kira ya. Oke, selanjutnya yang ruas kiri tetap, yang ruas kanan kita lihat. Di sini ada kata-kata 1 ditambah 2 ditambah 3. Perhatikan apa yang diketahui di atas ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 itu kan ternyata anggota atau banyaknya anggota dari A gabungan B. Jadi yang 11 ini 1, 2, 3 itu tak gantikan, tak substitusikan dengan N atau banyaknya anggota A gabungan B. Nah masalah ya, sama saja 1, 2, 3. Kemudian kita lihat duanya. Duanya itu sama dengan yang mana? Duanya ternyata sama dengan N A irisan B atau banyaknya anggota dari A diiris dengan B. Jadi saya tuliskan seperti itu. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian, karena yang kita cari adalah berapa anggota dari suatu gabungan 2 himpunan, berarti yang kita carikan yang ini. Berapa banyak anggota dari suatu atau beberapa gabungan himpunan, maka yang terjadi adalah ini. Yang ini pindah ruas ke sini, jadinya min. Selesai, kita nemu rumusnya yang ini. Gitu ya. Jadi ini rumus umum. Atau jika kita tuliskan dengan lebih rapi, maka didapat rumus yang ini, sama aja dengan yang atas. Cuma perpindahan ruas saja ya, jadi nggak masalah. Jadi ketika kalian disuruh untuk mencari berapa banyak anggota dari gabungan 2 himpunan, kalian bisa mencarinya dengan cara cari dulu banyaknya anggota A, kemudian cari banyaknya anggota B, kemudian cari banyak irisannya, kemudian ditambah dan dikurangi. Selesai, pasti kalian mendapatkan hasil yang valid yang menunjukkan banyak anggota dari 2 himpunan tersebut yang telah digabungkan. Gitu ya. Jadi itu anggota himpunan gabungan. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan itu tadi ada 2 2 himpunan yang digabungkan atau 2 himpunan kemudian kita mencari gabungannya, keanggotaannya itu berapa. Sekarang bagaimana kalau misalkan himpunan yang saya maksud itu tidak hanya 2. Dalam hal ini, dalam contoh konteks dunia nyata tidak hanya eskul musik dan juga sanggar matematika, tetapi ada sanggar yang lain misalnya atau eskul yang lain, pramuka misalnya. Bagaimana caranya? Sama, kita harus memperhatikan irisan-irisan yang mungkin terjadi. Kita harus mempertimbangkan itu. Dengan cara yang sama dengan yang tadi, silahkan carilah berapa banyak anggota, ini rumusnya maksudnya, carilah rumus untuk mencari berapa banyak anggota A digabung dengan B, digabung dengan C. Caranya sama dengan tadi ya. Pertama diuraikan dulu, kemudian dijabarkan. NA ditambah NB ditambah NC. Kayak gitu ya. Nanti terakhir harus kebentuk rumus seperti ini. NA gabungan B gabungan C itu sama dengan berapa. Jadi ini silakan dibuat latihan. Yang ini silakan dibuat latihan. Kemudian nanti kita bisa diskusikan pas waktu perkuliahan berlangsung di sesi diskusi gitu ya. Oke, selanjutnya penerapannya dalam soal. Ini soalnya sudah nggak asing sekali pada kalian
pada bangku kelas 3 SMA mungkin, atau kelas 2 SMA, atau bahkan kelas 1. Saya kira di SMP pun sedikit sudah dibahas di sini tentang ini. Jadi misalkan di suatu kelas itu terdiri dari 40 mahasiswa. 27 mahasiswa, ingat ya, suatu kelas terdiri dari 40 mahasiswa. 40 itu apa? 40 itu semesta pembicaraannya berarti. Oke, 27 mahasiswa diantaranya ikut catur saja. Ingat ya, ada kata-kata saja. Ketika nggak ada kata-kata saja, berarti dia ikut catur. Bisa jadi beberapa, salah satu, atau tidak ada sama sekali dari anggota yang ikut catur itu juga ikut di ekskul yang lain, misalkan. Kayak gitu ya. Tetapi karena ada kata-kata saja, berarti 27 mahasiswa yang ditunjukkan ini hanya ikut catur dan tidak ikut ekskul lain. Seperti itu. Saya lanjutkan. Sedangkan 8 mahasiswa ikut catur dan sepak bola. Ingat ya, ada kata-kata catur dan sepak bola. Kata dan itu kan identik dengan operasi apa kalau pada himpunan? Ya, betul sekali. Itu irisan. Nah, pertanyaannya adalah, berapa orangkah yang hanya mengikuti sepak bola saja? Kayak gitu ya. Jadi dengan berbekal rumus yang tadi, kita bisa membolak-balik itu rumusnya untuk menentukan apa yang ditanyakan pada soal. Langsung saja. Ketika kita disuruh membuatkan diagram Venn, untuk lebih jelas, kita bisa menuliskan di sini 27 mahasiswa diantaranya ikut catur saja. Dikata A itu catur ya. Kemudian yang B itu sepak bola. Karena 27 itu ikut catur saja, maka 27 saya tuliskan di daerah yang ini. Kemudian 8 mahasiswa ikut catur dan sepak bola. Karena ikut dua-duanya, maka saya taruh di bagian irisannya ini yang ada di tengah-tengah. Berapa orangkah yang hanya mengikuti sepak bola? Berarti yang ditanyakan adalah anggota yang ada di sini kan. Saya simbolkan dengan X. Banyaknya anggota yang hanya mengikuti sepak bola. Kayak gitu ya. Saya kira nggak ada masalah. Silakan diperhatikan juga, silakan latihan juga mengenai bagaimana atau tata cara meletakkan angka-angka yang ini. Jadi kalian harus lihat, yaitu diletakkan di sini atau di sini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita bisa memakai rumus yang tadi. Yang tadi kan gabungan A gabungan C, kemudian NA ditambah NB dikurangi N atau anggota dari A irisan B. Sekarang kita tinggal SMS lah, sok masuk. Di sini kita masukkan NA gabungan C. NA gabungan B. A gabungan B, berarti total semuanya kan ya? Total semuanya. Kita bisa berbicara semesta, karena kita sudah tahu, sudah diketahui semesta pembicaraannya itu apa. Semesta pembicaraannya itu apa? Berapa? 40 mahasiswa. Oke, kita langsung tuliskan di sini 40. Itu. Kemudian NA itu yang mana? NA itu kan anggota semua dari A. Karena di sini terdiri dari 27 dan 8, ya sudah kita tuliskan 27 ditambah 8. Sedangkan NB, X ditambah 8. Loh, Pak, yang 8 berarti terhitung 2 kali. Ya. Sampai sini 8 masih terhitung 2 kali. Karena itu ada rumus yang namanya dikurangi N A irisan B. Jadi dikurangi dengan 8 itu sendiri. Otomatis salah satunya itu sudah hilang. Jadi yang ada di anggota sini, yang ada di irisan ini tidak terhitung 2 kali lagi. Karena sudah dikurangi dengan anggota A irisan B yaitu 8. Gitu kan? Selanjutnya kita hanya menggunakan cara aljabar biasa untuk menentukan nilai X. Ya, kurungnya dibuka, 27 tambah 8 itu 35. 8 dikurangi 8 itu 0, tinggal X. Alhasil ketemu X-nya sama dengan 5. Jadi, berapa orang yang hanya mengikuti sepak bola saja? Jawabannya adalah 5 orang. Kayak gitu ya. Sekarang kita harus belajar tentang nilai mutlak untuk masuk kepada topik pembahasan berikutnya, yaitu himpunan terbatas. Nilai mutlak itu apa sih? Biasanya kan kalau di bangku di bangku SMP, di bangku SMA, nilai mutlak itu kalau misalnya harga mutlak atau nilai mutlak dari 6, ya 6. Harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 6, ya 6. Pokoknya semua itu jadinya positif, itu kan biasanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih definisi sebenarnya daripada nilai mutlak. Kenapa kok yang hasilnya itu selalu positif? Meskipun awalnya itu negatif, ketika dinilai mutlakkan, kenapa hasilnya itu kok positif? Gitu. Kita akan belajar definisinya di sini. Jadi seperti ini. Nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari suatu bilangan X itu didefinisikan jadi 2. Jadi kita bisa menggunakan definisi yang atas, bisa menggunakan definisi yang bawah, tergantung kondisi yang ada.
Gitu ya. Sekali lagi, harga mutlak dari X itu kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi harga mutlak X sama dengan X ketika situasinya itu X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Tetapi kita juga bisa menggunakan definisi yang bawah. Artinya harga mutlak X sama dengan negatif X ketika situasinya adalah X yang ada di sini itu kurang dari 0. Kayak gitu ya. Oke, misalkan saja seperti contoh yang sudah saya bahas. Berapakah harga mutlak dari 6? Sebelum kita lihat, kita harus menggunakan definisi yang atas atau yang bawah. Terlebih dahulu kita harus melihat situasinya terlebih dahulu. Di sini kan 6. X-nya 6 berarti ya. Nah, kita lihat situasinya. Situasi itu yang ini maksud saya. 6. Apakah 6 itu lebih dari sama dengan 0? Atau 6 itu kurang dari 0? Ya lebih dari, Pak. Karena lebih dari, maka kita menggunakan yang atas. Karena situasi yang memungkinkan itu yang atas. 6 lebih dari 0 kan, berarti kita menggunakan definisi ini. Artinya, harga mutlak X sama dengan X, gitu saja. Berarti, harga mutlak 6 sama dengan 6, gitu saja. Ya kan? Sama. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah harga mutlak negatif 6? Kita lihat kondisinya untuk menentukan definisi mana yang kita gunakan. Negatif 6 itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Negatif itu, Pak, itu pasti kurang dari. Ya iyalah. Betul ya? Jadi negatif itu selalu kurang dari. Berarti situasi yang memenuhi itu situasi definisi yang bawah. Artinya kita menggunakan definisi yang bawah. Gimana bunyinya definisi yang bawah? Harga mutlak X sama dengan negatif X. Artinya, harga mutlak negatif 6, di sini ditambah negatif ya. X-nya tetap ada, cuma di sini ditambah negatif. Ya sudah, berarti di sini tak tambah negatif. Ini, negatif tetap, X-nya kemudian dituliskan. Di sini kan X-nya negatif 6. Tuliskan negatif 6. Cuma ditambahin min gitu saja. Min kali min, loncat. Iya. Oke. Min kali min otomatis positif. Jadi hasilnya adalah 6. Gitu. Jadi itu kenapa harga mutlak negatif itu hasilnya positif. Jadi min kali min, karena kondisinya adalah kurang dari 0. Dan pendefinisian yang dipakai adalah harga mutlak X sama dengan min X untuk situasi ini. Gitu ya. Oke, sekarang contoh yang agak rumit. Ya, nggak seberapa rumit sih. Coba di sini sudah mengandung beberapa variabel. Jadi seperti ini contoh soalnya. Harga mutlak X plus 2 sama dengan 6. Jadi kalian disuruh menentukan nilai X-nya itu berapa saja yang mungkin. Kayak gitu ya. Jadi bukan disuruh untuk mencari hasilnya yang ada di ruas kanan, tetapi disuruh mencari variabel yang ada di salah satu ruas. Oke, terus gimana Pak caranya? Kita gunakan definisi yang ada. Kita kan nggak tahu yang ada di dalam harga mutlak itu memenuhi kondisi yang atas atau yang bawah. Ketika X-nya misalkan saya ambil 3, misalkan ini ya. Ketika saya ambil 3, otomatis 3 ditambah 2, 5. Maka dia akan menggunakan definisi yang atas. Karena 5 itu lebih dari 0, gitu kan? Tetapi ketika X-nya saya ambil min 10, misalkan. Min 10 ditambah 2, negatif 8. Maka dia akan menggunakan definisi yang bawah, yang ini. Gitu kan? Karena ada kemungkinan dia menggunakan definisi yang atas, ada kemungkinan dia menggunakan definisi yang bawah, maka kita gunakan dua kemungkinan itu. Kita kerjakan menggunakan dua kemungkinan yang ada. Gitu ya? Oke, kemungkinan yang pertama. Nah, ini ya, X plus 2-nya itu. Kemungkinan yang pertama, untuk X plus 2 lebih dari 0. Jadi, untuk kemungkinan yang atas. Ingat ya, ini kan X. Di sini sama-sama yang ada di dalam harga mutlak, di dalam tanda mutlak. Di sini kan yang ada di dalam tanda mutlak itu X. Sehingga yang didefinisikan itu ini. Kondisinya juga ini. Sama kan antara X yang ada di dalam tanda harga mutlak dengan X yang ada di kondisi yang diberikan. Karena di sini yang ada di dalam tanda mutlak itu bukan X saja, tetapi X plus 2, maka otomatis kondisinya juga tidak hanya X saja seperti ini. Tetapi kondisinya adalah X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ini untuk kondisi yang pertama yang atas itu tadi. Ya. Oke, untuk X plus 2 lebih dari 0, maka definisi yang kita gunakan kan berarti yang atas. Harga mutlak X sama dengan X. Berarti kalau di sini yang ada di dalam tanda mutlak adalah X plus 2, otomatis definisi yang kita gunakan adalah harga mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Gitu kan? Jadi harga mutlak ini, harga mutlak X sama dengan X. Jadi
ada tidaknya harga mutlak itu tidak berpengaruh pada definisi yang atas. Harga mutlaknya langsung dihilangi, gitu aja selesai. Itu ya. Sama, yang ini harga mutlaknya juga langsung dihilangi. Jadi langsung X plus 2 sama dengan 6. Gitu ya. Sama dengan 6-nya kan sudah diketahui. Kita hanya mengganti ini saja. Harga mutlak X plus 2 digantikan dengan X plus 2 saja. Karena kita menggunakan situasi yang pertama. Sudah selesai, kita hanya langsung mencari nilai X itu tadi. Berapa nilai X-nya? 2-nya pindah ruas, 6 dikurangi 2. Berarti ketemu X-nya sama dengan 4. Apa benar? Coba aja kita masukkan ke sini. Ini kan soal intinya. Ketika X-nya diganti dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Harga mutlak 6 berapa? 6, jelas. Gitu ya. Sudah, kita sudah menemukan solusinya. Apakah itu satu-satunya solusi? Atau adakah solusi lain? Jawabannya adalah ada, karena itu kita menggunakan definisi yang bawah untuk menentukan solusi yang lain. Karena tadi kita sudah menggunakan yang atas, kita gunakan yang bawah. Untuk X plus 2 kurang dari 0, ini ya, ingat, untuk X plus 2 kurang dari 0 sama dengan yang ini, maka harga mutlak X sama dengan negatif X. Intinya apa? Intinya harga mutlak itu diganti dengan tanda negatif. Maka kita dapat X plus 2-nya tetap, cuma ditambah tanda negatif di sini. Sama dengan 6-nya juga tetap karena sudah diketahui. Itu kan? Udah, kalian distributifkan, min X, min 2 boleh, langsung pindah ruas saja boleh, terserah kalian. Sama ya, jadi di sini X-nya. Cuma ditambahin min gitu saja. Ini menggunakan cara distributifkan dulu. Jadi min kali X, min kalikan 2, min 2 sama dengan 6. Min X-nya pindah ruas ke kanan, 6-nya pindah ruas ke kiri. Selesai, didapatkan hasil X sama dengan negatif 8. Benar tak, Pak? Coba kita masukkan. Ketika X-nya min 8, dimasukkan ke sini, min 8 ditambah 2 berapa? Min 6. Harga mutlak min 6 berapa? 6. Gitu ya. Jadi, ketika ada suatu persamaan, harga mutlak X plus 2 sama dengan 6, kemudian kalian disuruh menentukan atau mencari nilai X-nya, nilai X yang mungkin adalah 4 atau negatif 8. Nah, kayak gini. Simpulannya adalah X yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 8. Itu definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini kenapa kok diajarkan? Karena itu pengantar untuk memahami definisi yang kita gunakan pada penentuan himpunan terbatas. Apa itu himpunan terbatas? Ini. A, ini definisinya himpunan terbatas ya. Jadi A merupakan himpunan terbatas jika dan hanya jika. Karena kita menggunakan tanda jika dan hanya jika, maka berlaku kedua arah. Itu ya. A merupakan himpunan terbatas jika dan hanya jika ada bilangan positif M. Jadi diibaratkan itu, misalkan bilangan positif itu M, sehingga memenuhi kondisi ini. Harga mutlak X kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A. Ya, jadi untuk semua X elemen A, harga mutlak X kurang dari sama dengan M. Intinya apa? M itu menjadi suatu batas. Jadi anggota A itu nggak akan melebihi M. Maksimal itu sama dengan M. Makanya itu dinamakan himpunan terbatas. Karena ada batasnya yaitu M. Begitu ya. Untuk seluruh X anggota dari A. Karena tandanya jika dan hanya jika, maka ketika yang diketahui di soal adalah A merupakan himpunan terbatas, maka kalian bisa langsung mengimplikasikan bahwasanya ada M bilangan positif, dan demikian hingga harga mutlak X kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A. Atau, karena tandanya sekali lagi jika dan hanya jika, ketika di dalam soal itu diketahui ada bilangan positif M, sehingga ini harga mutlak X itu kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A. Maka kalian bisa menyimpulkan A tersebut merupakan himpunan terbatas. Itu ya. Kemudian ada himpunan terbatas, ada juga namanya himpunan tak terbatas. Apa definisinya? Ini malah lebih simpel. A merupakan himpunan tak terbatas jika A bukan himpunan terbatas. Simpel sekali ya. Jadi kalian harus menentukan itu himpunan terbatas dulu. Kalau dia bukan himpunan terbatas, berarti dia himpunan tak terbatas. Mudah, kira-kira. Sekarang contohnya. Perhatikan contoh himpunan A tersebut. 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, dan seterusnya. Kira-kira itu himpunan terbatas atau bukan ya?
X yang ada di sini terserah, saya bisa milih 1, setengah, sepertiga, seperempat, pokoknya semuanya kan. Itu terbatas apa enggak? A itu himpunan terbatas atau bukan? Jawabannya iya, dia merupakan himpunan terbatas. Kenapa? Karena ketika kita memilih sembarang yang ada di sini, maka harga mutlak yang ini, karena ini kan bilangan positif. Kalau bilangan positif kan berarti kita menggunakan definisi yang atas itu. Artinya nggak akan merubah. Nggak akan merubah nilai dari X. Berarti 1, setengah, sepertiga, seperempat, harga mutlaknya itu pasti kurang dari sama dengan M. Kita bisa memilih M itu sama dengan 2. Pak, boleh nggak kita milih M itu sama dengan 3? Boleh, terserah kalian. Pokoknya kalian nemukan satu aja bilangan positif, selesai. Di mana harga mutlak dari anggota himpunan itu selalu kurang dari bilangan yang kalian pilih, selesai. Maka himpunan tersebut merupakan himpunan terbatas. Harga mutlak 1 kurang dari 2, jelas, benar. Harga mutlak setengah kurang dari 2, betul. Sepertiga kurang dari 2, betul. Seperempat dan seterusnya kurang dari 2. Karena itu kita bisa menggunakan himpunan terbatas ini, definisi himpunan terbatas, untuk menyatakan bahwa A itu memang benar-benar himpunan terbatas. Gitu ya. Contoh lain, Pak. Oke, contoh lain. Misalkan saya punya himpunan A, tapi beda ini anggotanya. Anggotanya itu terdiri dari 4 anggota. 3, negatif 75, 1000, negatif 1/5. Apakah itu himpunan terbatas? Pak, itu himpunan terbatas. Kenapa? Karena saya bisa mengambil M yang sama dengan 1001, Pak. Betul ya? Jadi ketika kamu mengambil M yang sama dengan 1001, maka harga mutlak dari anggota-anggota yang ada di sini pasti kurang dari sama dengan 1001. Boleh nggak, Pak? Saya nggak mengambil 1001. Terus kamu mau mengambil berapa? 1000, Pak. Tapi 1000 ada pada anggota A. Nggak masalah. Kenapa kok nggak masalah? Karena ingat, di sini yang kita gunakan definisinya adalah harga mutlak X kurang dari sama dengan. Jadi sama dengan pun nggak masalah. Selama berlaku untuk semua X anggota A. Jadi ketika kita mengambil M-nya sama dengan 1000, kita lihat ketika kita mengambil X-nya 3, benar ya, harga mutlak 3 kurang dari 1000. Harga mutlak negatif 75, berapa? 75, benar 75 kurang dari 1000? Betul. Negatif 1/5, apalagi cek betulnya. Kalau harga mutlak 1000 kurang dari sama dengan 1000, betul, karena ada tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Itu kan? Jadi boleh kita mengambil M-nya sama dengan 1000. Pak, kalau saya ambil M-nya sama dengan 75, boleh nggak? Ketika kamu mengambil X-nya itu 3, memenuhi. Ketika kamu mengambil X-nya itu min 1/5, harga mutlak min 1/5, jelas kurang dari 75. Ketika kamu mengambil X-nya itu min 75, maka sama dengan, gitu kan, harga mutlak negatif 75 sama dengan 75. Tetapi meskipun ketiganya itu memenuhi, ada satu saja anggota, yaitu 1000. Harga mutlak 1000 berapa? 1000. Apakah 1000 itu kurang dari 75? Salah. Maka pengambilan M yang kalian lakukan adalah salah. Kayak gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Oh, mungkin contoh yang terakhir. Ini sorry, tandanya salah ya. Tandanya harusnya kurung kurawal untuk menentukan itu himpunan, suatu himpunan. Suatu himpunan itu digambarkan dengan syarat 2 hal. Yang pertama, dibatasi oleh kurung kurawal. Yang kedua adalah disimbolkan dengan huruf besar. Oke, bentar. Baterainya mau habis. Oke, saya lanjutkan. Ini kurung kurawal. Jadi anggotanya A itu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Apakah itu termasuk himpunan terbatas? Iya, Pak, itu himpunan terbatas. Apa batasnya? Apakah 3? Ketika kalian mengambil M sama dengan 3, apakah itu menjadi M yang benar untuk menunjukkan bahwa A itu himpunan terbatas? Jawabannya adalah salah. Kenapa kok salah? Karena di sini ada negatif 4. Salah satu anggota dari A. Dan ketika negatif 4 itu diharga mutlakkan, maka hasilnya adalah 4. Apakah 4 itu kurang dari 3 kalau kalian memilih M-nya sama dengan 3?
Jawabannya tidak. Maka kita tidak bisa memilih M-nya itu adalah 3. Berapa minimal M yang harus kita pilih? Yaitu 4. Kayak gitu ya. Sorry. 4. Oke, masih ada satu contoh terakhir lagi. Ini kurung kurawal ya. Jadi di sini ada titik 3. Artinya titik 3 itu dan seterusnya ke kiri. Itu ya, kalau letaknya ke kiri. Kalau letaknya di kanan, maka dan seterusnya ke kanan. Oke, anggotanya A itu negatif tak hingga dan seterusnya sampai negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Apakah himpunan A ini terbatas? Iya Pak, dia terbatas pada 3. Karena di sini anggotanya kan nggak ada yang lebih dari 3. Apakah benar demikian? Ingat, di sini ada titik 3 kali, artinya berlaku seterusnya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, itu juga termasuk anggota dari A. Maka, kita tidak bisa menentukan M-nya. Karena ketika kita mengambil M berapapun, akan ada anggota dari A, yaitu M plus 1, yang juga termasuk pada himpunan A itu tadi. Artinya apa? Karena A itu bukan merupakan himpunan terbatas, maka A merupakan himpunan tak terbatas. Selesai. Itu ya. Yang ini kan jelas, ini berlaku seterusnya, nggak ada batasnya. Bedanya seperti itu. Itu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dicatat. Kemudian kita akan diskusikan pada saat perkuliahan berlangsung. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.